siang, ini masih siang sekarang. Saya lagi ada di kantornya Brighton Sanur Bali, yaitu kantor saya juga. Hari ini saya sempatkan wawancara dengan Pak Wira, salah satu advisor leader ya Pak. Iya, betul ya. Salah satu advisor leader yang lumayan kinclong saat ini, ya kan. Jadi Pak, gimana sih ceritanya sampai bisa terjun ke bisnis properti ini Pak? Kalau ceritanya cukup panjang ya. Awalnya itu saya, tapi masih satu bidang. Saya dulu memang dari awal saya kerja itu di bidang marketing, selalu di bidang marketing. Oh selalu ya. Tapi ya macam-macam jenis marketing. Kenapa tuh Pak sukanya di marketing? Tahu jiwa saya di sana aja dari Oh gitu. Dari saya mulai mungkin dulu waktu sekolah saya mulai di MLM. Oh Ya, udah waktu sekolah itu udah ikut-ikutan MLM gitu? Iya. Oke. Terus ya anggaplah setelah saya selesai kuliah itu saya ini apa namanya? Saya pernah di perusahaan, salah satu perusahaan finance di Asia. Ya. Itu saya cukup lama sih, cukup 5 sampai 6 tahun saya di sana. Itu sebagai sales marketing juga. Terus mungkin karena sudah terlalu lama saya cukup jenuh di sana, saya menjadi sales mobil setelah itu. Oh tapi di Bali juga Pak? Iya, itu yang di Bali, itu yang di Bali saya ceritain. Oh ya, Pak Wira ini asalnya bukan dari Bali ya, sempat ya? Saya lahir Surabaya, saya besar di Medan, kemudian saya kembali ke Bali. Tapi orang tua saya memang orang Bali ya. Oh oke, ya Bali kan. Oke, kembali lagi ke sana tadi. Saya potong. Terus, jadi sebelum saya agent ini saya sebagai sales mobil baru ya, di salah satu perusahaan di Bali. Nah, terus saya lihat. Saya ketemu dengan beberapa klien saya. Klien saya itu mereka bergerak di bidang properti, di agent properti. Nah, mereka ada beberapa orang yang menanyakan mobil ke saya. Oh, oke. Dan itu mobil yang tergolong yang punya kelas lah di bidangnya. Saya heran ada apa dengan properti. Oke. Agent bisa tanya. Jadi mulai selidik ya. Dari situ saya mulai melihat-lihat, saya tanya-tanya gitu. Ada apa sih sebenarnya di properti ini? Oke. Nah, saya tanya beberapa klien saya yang memang bergerak di bidang properti. Saya tanya bagaimana caranya di bidang properti. Nah, ada sampai ketemu orang mantan klien mobil saya itu tanya kan mengarahkannya arahnya ke Brighton. Oke, langsung ke Brighton. Langsung ke Brighton. Nah, kalau mau belajar di properti coba di Brighton. Ini saya dapatnya bukan dari orang Brighton ya. Mungkin saya ada kontak saya orang Brighton. Bukan orang Brighton yang kasih referensi itu. Justru saya malah nanyakan di luar Brighton gitu. Kalau orang Brighton mungkin lebih subjektif. Kalau Brighton paling bagus. Iya. Kenapa agak Brighton? Nah ini saya justru dari orang luar yang Oke. Itu saya tangkap. Berarti ini dari image-nya ya, mungkin dari sana ya orang yang bisa ambil kesimpulan seperti begitu ya. Betul. Nah, seperti itu. Dan itu pun nggak saya merta-merta langsung saya terima bulat-bulat terus saya gabung, enggak. Oke. Saya ada satu lagi. Tadi ya saya bilang saya waktu pameran ketemu sama orang agent properti, ternyata dia kerja di developer. Di salah satu developer di Bali. Oke. Saya juga tanya-tanya sama beliau. Oke. Saya pengen bergabung di properti nih, apa yang harus saya lakukan? Iya. Kenapa dia kan bisa bekerja di developer, kenapa nggak? Saya herannya kenapa nggak dia jadi di bidangnya dia, malah kembali lagi arahnya ke Brighton. Udah kalau mau properti coba dulu di Brighton. Oh gitu. Seperti itu. Ada 2 orang, jadi ada 2 orang yang mengarahkan saya, nggak cuma 1 orang tadi. Nah disitulah yang menguatkan saya, berarti saya harus di Brighton. Saya coba dulu di Brighton. Kebetulan yang saya bilang tadi kan di kontak saya ada orang Brighton, saya tinggal hubungin aja. Saya mau join Brighton, gimana caranya? Udah datang aja ke kantor, interview. Nah setelah udah saya tinggal janjian. Nah saat itulah saya bergabung di Brighton. Tapi prosesnya seperti perekrutan seperti biasa, harus melewati tahap interview atau gitu? Pasti ngelewatin tahap interview. Saya waktu itu saat itu di interview sama Pak Arya yang saat ini prinsipal di Brighton Sanur. Oke.
Lalu seperti keterangan dari Pak Hendra sebelumnya, apa itu harus ada lewat pelatihan sama step-stepnya sama? Setelah itu saya lewatin semuanya, saya training selama 3 hari full. Ya. Yang pada saat itu saya juga kerja, ya. Jadi saya harus minta izin waktu itu. Jadi belum cut lagi itu, belum putus. Saat itu saya belum putus. Oke. Saya belum putus, saya minta izin dulu dari kantor selama 3 hari full. 3 hari full. 3 hari full saya mengikuti semua. Terus apa yang didapat di sana? Banyak sekali. Di sana saya dapat banyak sekali yang saya buta atau saya belum tahu apa tentang properti. Saya semua sebagian besar saya dapat di sana. Gitu, walaupun belum di prakteknya. Apa aja tuh garis besar? Yang paling utama sih gambaran luasnya Brighton ini apa? Apa sih Brighton itu? Ya. Nah di sana jelaskan begitu. Kenapa harus Brighton? Kemudian cara kita mencari listing, cara kita menjual seperti apa, kemudian secara legal, hukum kita kan itu yang paling susah untuk dipelajari untuk orang awam pastinya. Nah di sana secara garis besar kita diajarin semuanya. Cukup banyak sih yang dipelajari di sana. Membantu, Pak? Sangat membantu sekali untuk orang yang baru, itu sangat membantu sekali. Bahkan yang sudah lama bergerak, mana mungkin yang kelewatan di sana, itu yang harus kita pelajari di situ. Oke. Setelah itu Pak, proses awalnya masuk ke bidang itu bagaimana Pak? Namanya seperti masih awam ya Pak ya. Jadi ada bimbingan atau apa begitu? Dari sana kita ada prosesnya ya. Setelah itu di sana kita diajarin apa yang harus kita lakukan. Ya. Nah, enaknya di sini itu kita punya tim, kita punya teman-teman, kita punya leader yang bisa saling membantu satu sama lain. Oke. Nah, setelah itu dari saya buta ya saya mencari listing gimana caranya itu dari awal sekali. Ya. Tapi otomatis kalau kita harus dari kitanya dulu. Ya. Kita kan punya di Brighton ini punya slogan bisa dibilang atau definisi dasar kenapa pertama itu sistem namanya. Nomor 1 S-nya itu strong belief. Oh gitu. Jadi untuk itu dasarnya sih menurut saya. Kita bisa berjalan atau tidak itu dari strong belief itu tadi. Kalau kita merasa kita mampu kita untuk melakukan dan kita bisa itu ya ambil jalan semua sih bisa menurut saya seperti itu. Awalnya akarnya ya harus berada di atas sendiri ya. Lalu Pak, teamworknya saya dengar dari wawancara sebelumnya dengan Pak Hendra, di sini teamworknya bagus Pak. Teamworknya bagus, sudah gitu teamwork. Oh iya, forumnya Pak, forumnya ya. Forumnya apa? Forum itu cukup membantu Pak. Cukup membantu. Jadi itu mempercepat sih sebenarnya, mempertemukan antara ini listing dengan selling gitu. Oh gitu. Jadi jadi kalau kita di luaran ya kita nggak punya tim atau segala macam atau kita kesulitannya di sana. Kita punya barang tapi kita susah jualnya. Jadi bisa kerjasama ya Pak. Ini bisa saling kerjasama. Kalau kerjasama co-broking itu ya Pak ya, co-broking antara dengan agent yang lain itu diperbolehkan Pak? Diperbolehkan ya bisa. Ada mekanismenya ya? Ada mekanismenya. Oke. Lalu suka dukanya tuh Pak, kita mulai dari lukanya dulu deh, ya kan? Lukanya apa sih Pak selama bergelut ke bidang properti ini? Dukanya itu ya di bidang manapun tentu banyak dukanya, apalagi di dunia marketing ya. Yeah. Nah, biasanya itu ya seperti biasa pada umumnya kita di PHP sama orang. Oke. Terus kita diremehkan sama orang. Oke. Terus banyak yang nolak kita mungkin kita misalnya minta listingan Pak, boleh saya bantu jualan, kita diremehkan juga, tolak juga ya. Saya juga ngalamin seperti itu. Tapi lama-lama biasa juga ya Pak? Biasa. Bahkan yang sudah DP sekalipun batal juga banyak. Banyak ya? Banyak. Sudah DP batal, lalu gimana Pak itu kalau misalnya sudah DP batal? Banyak alternatifnya. Oke. Misalnya kayak kemarin itu karena corona kan. Karena COVID. Bisnis lagi turun semuanya, jadi terus mungkin dilanjutkan jadi nol ya Pak ya. Gitu. Apalagi Pak dukanya yang bisa keinget aja jangan terlalu dalam.
Berarti kita jalan keliling-keliling, misalnya kita udah nganterin klien bisa lihat 5 sampai 10 rumah, tapi belum ada yang cocok. Iya. Juga. Buang waktu, buang tenaga gitu ya, sukanya itu. Banyak sekali. Terus kalau sukanya itu apa Pak? Sukanya itu ya banyak sih, banyak juga komisi pasti yang nomor 1 ya. Apa yang kita ketemu. Lalu habis itu? Ya, kita ketemu banyak orang, kita ketemu kepribadian yang berbeda, kita bisa saling mempelajari karakter. Iya, saling berteman. Kita punya keluarga yang baru di sini. Seperti itu sih sukanya. Terus Pak, kegiatan Pak Wira bagaimana dari bangun tidur sampai mau habis hari supaya bisa sukses? Kalau saya bilang sih Pak Wira sukses ya di bidang ini. Bagaimana tuh Pak? Saya bangun tidur sudah pasti langsung, biasanya sih saya lihat HP dulu ya. Iya. Biasa lihat HP, di sana sudah ada inquiry masuk langsung biasanya. Langsung tuh Pak. Langsung biasanya ada karena. Bangunnya jam berapa Pak? Kalau boleh tahu rata-rata? Rata ya. Kita jam 8 saja. Jam 8. Oh, berarti tidurnya malam larut juga ya? Cukup larut. Oke. Lalu tapi nggak semua sama kan? Iya. Langsung lihat itu HP. Sebentar aja sih, paling ngecek aja. Setelah itu saya siap-siap, saya langsung kantor. Langsung ke kantor. Pasti saya langsung kantor pagi itu jam 9 tuh, atau paling lambat sekali jam 10 tuh saya sudah pasti ada di kantor. Terus di kantor kegiatannya Pak? Review tadi yang di HP tadi, ini saya dalamin lagi. Iya. Terus ada juga beberapa listingan yang baru biasanya juga. Saya mencari beberapa listingan yang baru itu sudah pasti tiap hari. Iya. Jadi ada mungkin nggak perlu banyak sih, yang penting dikerjakan. Iya. Nggak perlu banyak, di bawah 5, 2 atau 3 listingan itu saya. Jadi nambah terus ya Pak ya? Jadi nambah terus. Lalu selain itu Pak? Dan itu saya setiap hari juga saya biasanya pasti ada jadwal view Pak. Begitu. Jadi seperti hari ini ada 2. Iya. Ada 2 sampai 3 biasanya setiap hari. Tiap hari ya? Hampir setiap hari sih. Lalu kalau kemarin waktu corona dengan relevansi viewing ada berkurang Pak? Berkurang banyak Pak. Berkurang banyak. Berapa persen kurang lebih? 50%. 50%. 50%. Viewing aja berkurang 50%. Iya. Cukup. Apalagi closingnya ya. Mudah-mudahan ini udah lewat ya Pak ya. Mudah-mudahan sekarang udah lewat. Sekarang udah mulai banyak nih ya permintaan ya. Iya. Saya juga rasakan begitu. Lalu Pak, setelah di kantor itu dan jadwal viewing malam ada kegiatan yang masih menyangkut kantor lagi atau enggak, atau stop? Saya sudah stop sih. Stop. Mungkin beberapa aja ada yang saya balas-balas. Buat keluarga di situ. Iya, saya sudah stop biasanya. Oke. Keluarga. Lalu Pak, dengan adanya aplikasi Brighton, apakah itu membantu? Sangat membantu sekali. Kalau mungkin listing cuma masih sedikit itu nggak terlalu sih. Ya. Tapi di saat listingan kita sudah banyak sampai 300 ke atas mungkin itu sangat membantu, memudahkan kita. Apa sudah mulai banyak dari incoming call atau requirements dari WhatsApp yang nge-link ke dari aplikasi Brighton? Saya nggak bicara dari web yang lain. Sekarang sudah mulai ada beberapa. Awal-awal sih memang nggak kurang. Ya. Tapi sekarang sudah mulai beberapa yang memang mereka melihat langsung di aplikasi Brighton. Oh gitu. Jadi sudah mulai, saya yakin sih sudah mulai berkembang sih untuk aplikasi Brighton sendiri. Lalu kalau platform media sosial yang lain seperti Instagram bagaimana Pak? Kalau bagi saya ini kembali lagi nggak semua orang sama ya. Ya. Kalau bagi saya sih kalau dari Instagram itu nggak terlalu banyak dari sana. Oke. Itu lebih ke brandingnya kita aja sih. Branding ya. Branding image dari Pak sendiri ya, personal branding ya di sana. Branding saya di sana. Oke. Tapi ya mungkin beda-beda kan. Iya. Ada yang dapatnya dari sana, saya nggak tahu juga. Tapi bagi saya sih saya belum dapat dari sana. Ada sih beberapa yang incoming call yang nanya, tapi ya nggak banyak. Ininya maksudnya jumlahnya nggak banyak. Cuma 1-2 nggak sampai 10 gitu. Lalu Pak, selama ini ada kendala yang berarti nggak dengan cara team working di sama Brightoners atau dengan agent-agent di luar atau agent-agent tradisional? Apa sih isu-isu yang ya mungkin itu lagi ada nggak, bisa kasih tips sedikit? Pasti banyak ya, karena kita di Brighton sendiri kan
orangnya juga nggak sedikit. Iya. Ada 100 lebih Di Bali. di Bali aja. Sama lebihnya berapa Pak kalau boleh kasih? Hampir 200. Hampir 200 lebih saya rasa. 200 lebih ya. Saya dengar sempat 200 lebih loh Pak. Ya 200 lebih. Iya, 230 kalau total ya. Iya iya. Kalau nggak salah sih 230. Iya. Nah, dari 230 orang kan isinya macam-macam Pak. Iya. Cara pikirnya juga macam-macam, Iya. lain-lain semua. Iya. Kita one management system, jadi seluruh nasional itu berpayung di satu sistem. Oke. Sistem dan Lalu ada nggak Pak pernah dapat requirements dari personal di luar kota yang sudah ada kantor cabang Brighton? Tidak banyak. Banyak. Dari Surabaya, dari Jakarta banyak sih. Oh enggak, maksud saya di kota-kota yang belum ada kantor cabang Brighton, pernah nggak ada permintaan? Yang belum ada kantor Brighton. Iya, pernah nggak seperti itu? Iya di Lombok sih ada. Di Lombok. Ada di Lombok. Tapi masih di situ sih belum terlalu banyak. Oke. Lalu kalau misalkan ada permintaan seperti begitu Pak, mungkin ada vendor mau menitipkan barang untuk minta dijualkan atau lalu kalau ada peminatnya bagaimana Pak teknis pelaksanaan? Kalau yang belum ada kantor Brighton ya mungkin kita kerjasama sama vendor, saling kepercayaan aja sih. Saling percaya ya. Saling kepercayaan. Mungkin ya karena vendor tadi udah merasa kita bantu, kita datangkan pembeli ya bisa aja. Tapi ya sulit juga sih kita untuk kontrolnya gitu. Kontrolnya tetap sulit. Tapi ya setidaknya nothing tulus aja kita di sini. Gak usah pikirin macam-macam. Gak usah pikir macam-macam ya, penting jalan dulu ya. Penting jalan aja dulu. Saya sih seperti itu. Lalu Pak, apa sih yang Bapak memotivasi Bapak dan menjadi guidance pada waktu ini flashback ya Pak ya, pada waktu Bapak melangkah pasti newbie dong pertama kali kan, awam. Lalu tiba-tiba melangkah, itu prosesnya memakan waktu lama nggak sampai udah istilah ngomongnya udah bisa berjalan cepat sampai lari gitu ya kan, lama nggak? Dan tips-tipsnya apa yang sampai sekarang Bapak, oh kesimpulan saya nih, saya dulu harus begini nih, kalau orang baru nih harus bagaimana? Oh ini kita harus punya impian, itu nomor satu yang paling besar, paling kuat. Impian saya pengen punya rumah sendiri, ya. Yang nggak bergantung sama orang tua, saya harus punya rumah sendiri, itu udah impian saya paling kuat. Ya. Yang membuat saya mau ada apapun saya tetap maju di sini. Artinya ya setiap orang masing-masing dari agent harus punya seperti itu. Punya itu dulu ya dasarnya ya. Itu sebagai dasar karena di sini kita bisnis, kita bukan kerja sama orang. Kita di sini bisnis kita sendiri, kita brand. Jadi kalau enggak kita kerja sendiri, dasar kita nggak kuat ya pasti sebentar juga nggak silang gitu. Nggak langgeng ya, nggak lama ya. Lalu Pak ada tips-tips yang menurut Bapak karena Bapak kan di sini kan juga ikut memandu dan membimbing sebetulnya untuk yang newbie ya Pak ya. Bisa diutarakan tips-tips yang Bapak rasa ini efektif dan harus dilaksanakan dan dilakukan supaya bisa seperti track recordnya seperti Bapak gitu. Mungkin kalau untuk tim saya sih mungkin empati ya. Empati artinya seperti listingan. Nah, saya hanya menyatukan. Artinya gini, saya punya listingan itu bukan cuma listingannya saya, itu listingannya teman saya semua. Oke, jadi Bapak bantu crossin ya, menjembatani supaya bisa lebih lebar skopnya ya, begitu ya Pak ya? Begitu juga sebaliknya, listingannya tim saya juga, ya memang saya juga harus tahu gitu. Artinya banyak sih yang share ke saya. Saya tahu di saat ada yang membutuhkan saya juga lebih cepat ininya. Nggak ada gunanya kalau listingan banyak tapi nggak diketahui. Nggak diketahui ya. Oke. Lalu ada tips lagi nggak Pak untuk? Tipsnya banyak. Banyak. Yang penting. Iya banyak. Ya saling support kembali lagi. Saling support satu sama lain lah. Lalu apakah penting branding diri sendiri, personal branding dan juga cara-cara untuk approach customer ya kan, misalkan customer tipe ini itu diajarkan nggak sih Pak? Itu diajarkan semua dan itu kan proses sambil jalan. Seperti saya bilang, saya dari awal juga saya belum tahu apa, kita nggak tahu pasaran tanah di sini berapa, seperti apa. Itu saya mulai, itu semua ada prosesnya. Semua ada prosesnya dari kita mulai awal listing. Nah di training juga sudah diajarkan kita harus untuk tahap newbie awal kita harus sampai 80 listing. Khusus 80 listing untuk tahap awalnya. Bukan modal dasarnya. Modal dasar. Baru nanti dikembangkan lagi ya. Baru
dari sana kita udah lebih terasa lagi untuk mencari listing, kita berbicara sama orang, kita lebih dikenal sama orang saat itu semua butuh proses. Jadi learn by doing ya Pak ya, dengan berjalannya proses ya Pak. Ada caranya nggak sih Pak untuk mengetahui bahwa ini properti sebetulnya nggak perlu kita jalankan atau nggak perlu kita intens untuk pasarkan karena ada kekurangan tertentu dari segi legalitasnya, ada nggak Pak? Nah, harus kita tanyakan ya masalah itu di awal ya. Apa aja tuh Pak yang perlu ditanya? Sertifikatnya seperti apa, milik atau ADB atau apa kayak. Ya. Terus kita berbicara dengan langsung pemilik atau tidak? Oke. Terus biasanya itu kendalanya memang pemilik yang masih menutupi masalah itu. Tapi yang jadi kendala itu biasanya masalah waris nomor satu. Oke. Terus ya tidaknya kita harus tahu misalnya itu satu masalah waris, kemudian masalah warga negara ya. Misalnya si pemilik ini warga negara Indonesia tapi istri atau suaminya warga negara asing. Karena banyak seperti itu di Bali ya Pak? Banyak di Bali khususnya itu banyak seperti itu. Terus yang ketiga itu biasanya masalah di ITR. ITR itu peruntukan lahan ya Pak? Peruntukan lahan itu misalnya jalur hijau atau untuk perumahan. Iya. Itu seperti itu. Ditanyakan ya Pak ya? Apa itu nanti pembeliannya itu sebagai investasi atau mau langsung dibangun ya Pak? Itu beda ya Pak? Itu beda. Karena kalau mau langsung dibangun, kalau misalkan peruntukan lahannya belum bisa untuk mengajukan IMB, otomatis dia punya tujuan untuk membeli properti itu kan nggak relevan. Nggak relevan, ya. Seperti itu sih kebanyakan. Ada lagi? Tapi ada juga, bukan berarti tidak ada yang mau membeli itu secara mungkin sudah tahu itu ITR-nya jalur hijau. Ya. Tapi ada juga yang mau membeli kok. Balik-baliknya lagi Sudah tergantung tahu. ya Pak. Tergantung dari Setidaknya kita harus tahu di awal. Karena informasi kita harus berikan dulu ya. Jadi terus lalu banyak kan customer klien buyer itu banyak kan dari luar Pulau Bali Pak. Itu ada tips khusus nggak Pak supaya memperuncing kesempatan, jadi kalau misalkan orang yang bersangkutan tiba di Bali itu bisa langsung diarahin ke langsung close deal, itu bisa ada nggak Pak tipsnya? Itu ya tipsnya kita harus benar pahami dengan properti yang kita jual tadi dari hal legal, dari persaingan, artinya maksudnya bukan persaingan, dari trade area di sekitarnya itu terbaik nggak dibanding sama yang lain. Terus ya kita harus berikan sesuatu yang lebih kepada calon klien kita karena klien kita di luar, jadi saat sudah siap semua mereka tinggal terima beres saja istilahnya. Perlu nggak Pak sebelum itu perlu kita sebagai property agent itu kita perlu untuk initial site visit nggak Pak sebelum kita kasih data? Perlu nggak? Atau kita kasih data dulu baru kita survei, atau kita kasih data kita tunggu klien datang kita survei sama-sama? Bagaimana caranya yang menurut Bapak yang paling efektif? Menurut saya sih mana aja boleh. Mana aja boleh, mau kita kasih data dulu, dia lihat dulu, bisa kita site visit dulu, kita cek dulu di sana, dia bisa. Cuman ya kembali lagi ke ini, intinya kan poinnya kalau kita lihat data dulu, kita sudah tahu nih si properti, oh ini murah, ini bagus, dengan di tempat lokasi ini oke nih, ini bisa kita tawarkan, bisa ada respon. Nah kita baru, cuman kita harus tawarkan dulu, ini belum saya lihat loh Pak propertinya, ini saya harus menawarkan Bapak, kalau Bapak dari data ini berminat. Cuman ya kita harus tahu, kita sebagai agent itu kita harus tahu benar apa yang dimauin sama klien kita, sama investor kita sebelum kita memberikan ini data. Jadi alangkah lebih baik itu kalau digali di awal lebih dulu gitu. Jadi kita tidak perlu keliling banyak properti, kita nggak perlu memberikan sesuatu yang sebenarnya nggak cocok untuk dia. Yang penting digali dulu ya Pak. Digali dulu ya Pak. Info lebihnya. Jadi kita di saat kita udah viewing, kita udah ini yang pas gitu untuk dia. Lalu Pak untuk penutup bisa ceritakan nggak satu momen yang menurut Bapak lucu, aneh, antik, ya kan, dalam hal transaksi ini yang paling berkesan satu aja? Oh iya, bicara soal Instagram ya.
Iya. Saya baru ingat dulu saya pernah kejadian satu ya. Saya pos salah satu perumahan di Bali. Iya. Nah itu nggak berapa lama, mungkin ada seminggu atau 2 minggu, ada yang hubungin saya langsung lewat Instagram. Oke. Nah di saat itu juga dia mau lihat, setelah udah kontak saya, dia mau lihat properti itu. Saya suka dengan Mas. Orang Bali itu Pak? Nggak, orang Jakarta. Orang Jakarta. Tapi memang cari properti di Bali. Iya. Sampai di rumah itu dia cuma melihat rumahnya cuma 5 menit. 5 menit dan langsung dia udah besoknya. 5 menit lihat the property, langsung dia putuskan deal. Besoknya setelah. Besok langsung transaksi. Langsung transaksi. Wah, itu yang paling selama Bapak bergelut itu rekor nggak Pak? Rekor. Iya. Nah berarti Instagram. Yang salah satunya. Oke. Tapi ya nggak banyak, seperti itu kan nggak banyak. Wah, itu lumayan gimana ceritanya gitu ya Pak ya? Lumayan. Jadi Iya. kita kalau effort banyak Iya. Itu termasuk jodoh-jodohan kok Pak? Iya dong, iya kan? Out of nowhere, nggak tahu dari mana-mana. Termasuk jodoh nggak tentu juga siapa yang kita lakuin di sini, yang penting kita lakuin aja apa yang ada di depan mata kita lakuin. Betul. Yang penting ikhtiar usaha ya Pak. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di depan itu. Oke. Kalau kita banyak teori juga kan kita nggak tahu sesuatu bisa terjadi gimana aja gitu. Terima kasih Pak Marsono Ya, sebelumnya. sama-sama Pak. Mudah-mudahan corona ini bisa cepat lewat ya Pak ya. Ya mudah-mudahan bisa cepat lewat, bisa berjalan normal seperti biasa. Mudah-mudahan sesi ini bisa memberi penerangan, memberi informasi yang berguna buat Brighteners yang masih baru atau yang masih baru mau melangkah ke bidang properti ini. Ya. Oke, thank you. Ada viewing nih dengan Pak Wira, Pak Daniel. Halo. Ini rumahnya nih kita di depan.